perbaikan lembaga kita ini akan memberikan masukan dalam perbaikan lembaga kita ini akan sangat konstruktif. Tetapi kalau memang harus dilakukan secara offline atau tanpa daring, alangkah baiknya usul saya ini kita laksanakan di Bali. Karena pertama secara protokol kesehatan masih agak longgar, berbeda dengan Jakarta. Kemudian yang kedua juga ada pertimbangan keamanan. Kemudian secara politik kita bisa dukungan kuat dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemudian juga sumber-sumber daya yang ada maksimal seperti akademisi, kemudian tenaga ahli dan sebagainya yang rata-rata semua berkumpul di sana. Sehingga kita harapkan H112 ini, apalagi tadi Pak Dirya sudah menyebutkan dengan tegas, kita harus kemudian pada keputusan itu sudah mulai mengerti tentang apa yang kita sebut sebagai Hindu Nusantara. Kita harus formulasikan, berikan definisi, kemudian pemaknaannya harus jelas. Nah nanti mengenai yang lain dengan Pak Dirjen sudah sering saya katakan, mari kita sama-sama sering melakukan dialog seperti ini karena bagaimanapun kita tidak mau dikendalikan oleh media liar. Akan lebih bagus akan terjadi komunikasi yang dua arah yang kemudian saling membangun konstruktif dan kita bisa mencari jalan yang terbaik tanpa ada kepentingan lain selain untuk hidup kita. Jadi itu Pak Ketua, kalau memang online daring bagus, mudah-mudahan ini COVID ini mereda. Kalau memang tidak online, disarankan untuk bisa di Bali. Pertimbangannya banyak sekali, termasuk mungkin penganggaran, akomodasi akan lebih mudah. Pura-pura secara di skala itu dekat, jadi kalau ada misalnya sesuatu yang belum final kita bisa, ya kalau orang Bali bilang ngaturan berjati atau apa itu masih pura-pura besar masih ada di sana. Begitu kira-kira. Ampun, Om, santi Om. Sebagainya peninggalan ini menarik banget gitu loh. Jadi bagi saya akan menjadi sebuah PR besar bagi kita bersama. Tadi ada Pak Guru Dokter juga mengatakan bahwa apa yang dirangkum dalam Hindu ini juga adalah lautan yang sangat maha luas. Sehingga, nah saya hubungkan dulu dengan Pak Sugilanus. Andaikan Pak Sugi dalam perjalanan penelitian ini kemudian menemukan banyak hal yang menjadi catatan penting bagi kita untuk mengurai kembali apa sih yang menjadi menjadi perjalanan hidup khususnya di Indonesia dengan kaitannya apakah itu ke India dan sebagainya. Nah, apakah memungkinkan Pak Sugilanus suatu saat membuat sebuah anggaplah blueprint tentang eksistensi Hindu di Nusantara? Jadi biar orang siapapun yang akan masuk atau memahami perjalanan Hindu di Nusantara ini mengerti. Jadi kalau tadi dari bahasa Guru Dokter itu banyak mengurai tentang struktur daripada Weda dan sebagainya. Tapi kalau Pak Sugilanus sekarang dengan sekian lama penelitian, apakah memungkinkan membuat juga strukturnya sama, tapi kan dari hasil penelitian yang memang berdasarkan catatan-catatan yang ditemukan gitu atau yang mungkin dibaca dari kontak sebagainya. Membuat yang saya sebut tadi blueprint, karena itu selama ini saya ingin sekali. Maaf, ini mungkin ada Unimas juga, ada Pak Dirjen, sudah pernah saya bicarakan. Suatu saat saya ingin di Nusantara ini ada sebuah ensiklopedia tentang keragaman Hindu ini. Dari catatan-catatan Pak Sugi seperti tadi ada Hindu dari Karo, dari mana. Itu saya yakin mereka dari turun-temurun memiliki sistem yang sudah baku mereka wariskan kepada kepada generasi mereka, sehingga masing-masing akan memiliki benang merah. Kalau tadi Pak Sugilanus bilang, kalau saya lebih sering menyebut benang emas yang sama gitu, dalam garis induknya. Tapi di masing-masing itu mempunyai kekhasan dan memiliki, saya yakin memiliki, kalau
Guru Dokter tadi mengatakan teologi, dasar teologi yang sama. Nah itu, jadi itu yang pertama pada Pak Sugilanto, apakah mungkin ada catatan itu kemudian tidak hanya serta-merta dituliskan dalam buku terpisah, tapi menjadi sebuah blueprint tentang Hindu-Hindu di Nusantara. Ya, kadang-kadang ada orang yang alergi dengan kata Hindu karena dikira bahwa apa yang kita omongkan itu masih seperti Guru Dokter tadi katakan, masih pada tataran yang sempit. Sementara kita sendiri memahami bahwa Hindu justru menjadi hidup dari segala keyakinan di seluruh dunia. Nah, itu pertanyaan saya kepada Pak Sugilanto. Jadi secara ini bagaimana cara menyusun itu dan seperti apa metode yang Pak Sugi buat, silahkan. Kemudian langsung pertanyaan pada Guru Dokter, ya, guru saya yang luar biasa ini. Saya sangat setuju, Guru, bahwa keyakinan apapun sudah di hidup itu diterima. Ya, yang sering kita permasalahkan memang hanya pada tataran ego siapa yang kemudian yang mengembangkan itu sehingga menjadi alat konversi seperti tadi. Nah, bagaimana dengan pemaparan guru tadi, saya sudah dalam sangat jelas. Kalau misalnya nanti suatu saat Hindu di Indonesia itu memang harus kemudian kuat dengan masing-masing identitas, di luar identitas spiritnya mereka, kita akan sangat dukung dengan catatan intervensi, invasi, propaganda, rekonversi itu tidak terjadi. Sebenarnya akar permasalahan yang sekarang oke lah yang tadi dikatakan orang yang nastikan, yang pemahamannya ini ya, yang pemahamannya tidak terlalu dalam ya tentang beda. Ada astika dan astika ya. Nah, yang itu oke lah, kita berikan euforia seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita sebagai yang memahami teologi kemudian bisa memberikan solusi bahwa yang kita soroti itu bukan masalah keyakinan pribadinya, bukan, tetapi gerakan mereka untuk kemudian mempengaruhi orang dengan caranya. Nah, ini apalagi kemudian terorganisir dan mempunyai organisasi yang terpola. Nah, itu yang kita harus sama-sama antisipasi untuk tidak dilakukan oleh siapapun. Nah, itu sebenarnya yang kami lakukan dari Puskor sendiri, memang melihat itu adalah jangan sampai merekonversi orang. Lebih baik kalau ada orang yang memang ajarannya sama, kita luruskan, perdalam mereka dengan apa yang mereka lakukan, kemudian berikan pemahaman tentang teologinya sehingga mereka nyaman melakukan tradisi itu tanpa merasa bahwa dia salah, yang itu benar. Nah, gitu, Guru. Jadi bagaimana? Mungkin bisa sudah ditangkap ya. Nah, sekarang silakan Pak Sugilanto. Ya, tapi tetap 5 menit ya. Baiklah, saya langsung bacakan saja biar nggak jauh-jauh datang dari Bali, tidak terkonsep gitu ya. Baiklah, jadi pandangan umum Puskor Indonesia pada pertemuan koordinasi tokoh Hindu dan pimpinan Ormas Hindu Nasional, saya beri judul Merajut Benang Emas Kebangkitan Hindu Indonesia. Harus ada judulnya. Jadi saya awali dulu dengan ucapan selamat dari berbagai komunitas. Nabi Salamat, Tingul Lanatai, Salam Sujud Karenda Malempan, kemudian ada Kure Sumanga, Anakam, Pranam, Sampurasun, Namaskar, Rahayu, Sagung Dumadi, Om Hulung Basuki Langgeng, Tabea, Salam Jua-Jua, Om Swastiastu. Jadi ada sedikit rasa bangga gitu lah ketika kita menyampaikan ucapan ini dari lubuk hati yang terdalam, dan keinginan ini adalah untuk bagaimana Hindu Nusantara ini menjadi kenyataan untuk kita wujudkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku perwakilan Puskor Indonesia, organisasi swadaya yang bergerak untuk perjuangan sosial kemanusiaan dan pemberdayaan Hindu Indonesia, sebuah wadah yang mengedepankan pelayanan dan pengabdian keumatan yang menampung berbagai latar belakang profesi keumatan untuk bisa berkontribusi membangun berbagai sektor kehidupan umat hidup.
Mencermati judul pandangan umum ini, saya ingin menegaskan komitmen kita bersama untuk bisa mewujudkan sebuah kebangkitan nyata dari para penganut ajaran Dharma di tanah Nusantara atau Nusantara ini. Kata kebangkitan dalam hal ini bukan berarti kemenangan atau keunggulan, namun lebih kepada kesadaran akan diterapkannya kembali secara konsisten prinsip-prinsip ajaran Dharma yang melekat pada agama Hindu atau Sanatana Dharma pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya oleh mereka para pemeluk keyakinan leluhur, di mana salah satu di antaranya adalah penghargaan terhadap kemerdekaan para penganut Dharma di Nusantara ini yang sudah mewarnai ajaran leluhur mereka turun-temurun untuk menjaga dan melanjutkan tradisi mereka tanpa ada saling intervensi atau invasi yang melemahkan eksistensi keberagaman yang sudah ada, yang seharusnya keyakinan yang datang saling menguatkan, memperkaya dan memperkuat nilai Dharma pada keyakinan yang sudah ada. Kita semua telah sepakat bahwa Hindu Dharma atau Sanatana Dharma adalah jiwa dan dasar keyakinan yang sama bagi berbagai keyakinan yang dianut oleh nenek moyang kita yang saat ini generasinya menghuni tanah persada ini. Di dalamnya melekat atribut penguatan keyakinan itu seperti adat, seni budaya, tradisi, dan ritual yang memiliki ciri khas sesuai dengan peradaban mereka di masa lalu. Hindu Dharma kalau kita andaikan dalam diri manusia adalah spirit atau jiwa. Sedangkan tradisi, budaya, adat istiadat, serta ritual yang beragam adalah organ dari semua atau dari sebuah tubuh Sanatana Dharma. Oleh karenanya mereka yang mengerti akan konsep ini akan terus memupuk spirit dengan nilai-nilai Dharma agar terjadi sinkronisasi dengan organ tubuh yang berbeda-beda itu, tanpa melakukan penyeragaman terhadap organ tubuh tersebut, sehingga gerak langkah organ tersebut tetap sesuai dengan fungsinya dalam tubuh tanpa harus ada kesamaan atau tanpa harus diharuskan ada kesamaan, tetapi tetap dalam spirit tunggal atau satu, sehingga gerak langkah organ itu akan selalu dikendalikan oleh spirit itu sendiri. Demikian hendaknya perbedaan itu disikapi dalam menghadapi tantangan Hindu Indonesia ke depan. Dalam istilah kami di Puskor Indonesia, spirit ini adalah benang emas yang memiliki konsep ajaran yang sama di semua komunitas Hindu temurun di Indonesia. Saya menyebutnya sebagai komunitas Hindu temurun karena mereka sudah mewarisi organ berbeda ini dari nenek moyang mereka. Sampai mic-nya mati ya. Hebat sekali. Kalau mic sudah keras. Ini Bung Karno Pak. Tidak ada yang boikot kan? Jadi tradisi berkeyakinan temurun inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah kearifan lokal. Kearifan tata cara dan tata laku komunitas temurun itu bertujuan untuk menjaga spirit itu tak kuat dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kembali akan komitmen ini sesuai Mahasabha 11 yang lalu, di mana kita ingin membangkitkan kearifan lokal itu sendiri. Apakah korelasinya dengan kebangkitan yang saya maksud di atas? Ya, tiada lain adalah bahwa untuk mewujud nyatakan atau menjawantahkan ya kebangkitan itu sendiri, penghargaan dan pemuliaan terhadap warisan leluhur mereka akan menjadi pematik setiap insan yang eling untuk menghidupkan kembali ajaran peninggalan leluhur mereka yang sudah mulai banyak ditinggalkan dalam beberapa abad belakangan ini. Hal ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah gencarnya gerakan eksternal dan internal yang menginvasi keyakinan dan tata cara berkeyakinan mereka. Sementara kita nyaris tanpa banyak usaha serius dan gigih untuk melindungi warisan tersebut dengan memperdalam, kemudian menggali. Pun idealisme kita masih perlu dikuatkan, utamanya oleh para tokoh pimpinan organisasi Hindu di Indonesia yang masih peduli dengan eksistensi kearifan lokal, karena tanpa itu semua niscaya akan terwujud kebangkitan ajaran Dharma di era Kaliyuga ini. Kebangkitan ini akan secara langsung membawa kita pada era kesadaran akan jati diri manusia Nusantara yang bermoral, beretika, dan berkepribadian
dalam balutan budaya masing-masing komunitas beragam tersebut. Seperti yang sering diungkapkan oleh founding father kita Bung Karno, baik dalam konsep Trisaktinya maupun dalam pidato kebudayaannya, yang menegaskan agar kita tidak lepas dari akar budaya asli Nusantara yang ada di hukum ini. Inilah yang semestinya kita terus rajut dan kuatkan agar jalinan atau untayan kebinekaan yang menjadi ciri utama bangsa besar ini dijaga oleh kita, orang Hindu. Para penganut Hindu Dharma di Indonesia, rajutan ini akan rusak dan tidak beraturan jika kita tidak memahami perjalanan panjang sejarah keyakinan di Indonesia, di mana berbagai unsur melebur jadi satu: dinamisme, animisme, politisme, panteisme, monotisme, dan lain sebagainya. Dan juga harus dibangun rasa bangga akan Hindu yang beragam tersebut pada masing-masing komunitas Hindu temurun yang ada. Kewajiban dan tanggung jawab berat merajut kembali bangkitnya ajaran luhur nenek moyang kita ada pada diri kita masing-masing sebagai insan Hindu Nusantara. Nah, kemudian menyikapi berbagai polemik keumatan yang belakangan ini riuh di internal Hindu Indonesia kita, dengan munculnya tantangan besar akan gerakan rekonversi internal umat kita oleh kelompok spiritual yang berbasis pada redoktrinisasi dan misi propaganda internal, maka kita harus bersatu padu dan memiliki pandangan yang sama pada permasalahan ini. Kita tidak perlu melakukan tuduhan negatif terhadap gerakan yang memperjuangkan eksistensi, kearifan lokal, dan hak perlindungan berkeyakinan para penganut Hindu Nusantara. Hal ini bukanlah hal baru, tetapi sudah diingatkan dari awal terjadinya konflik pertentangan eksistensi mereka di lembaga umat. Puskor Indonesia sendiri sudah berkali-kali mengingatkan dalam pertemuan internasional Hindu akan rentannya kasus konversi internal, dan demikian juga kasus konversi eksternal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok spiritual ataupun agama. Keyakinan Hindu ala Nusantara ini harus kita kuatkan bersama, karena akan menjadi trigger kuat untuk kebangkitan ajaran Hindu Nusantara. Kita berharap tidak ada lagi tokoh-tokoh kita yang masih terjebak dalam lingkaran ketidakpahaman akan misi besar yang terselubung dari ajaran-ajaran yang memiliki prinsip di mana tidak bisa menaklukkan agama rasa dengan rasio, yang cenderung melupakan konsep kebinekaan sejati. Seharusnya antara rasa dan rasio harus diseimbangkan, bukan saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Inilah yang terjadi dalam perkembangan dekade terakhir dalam hidup kita, sehingga kurang terbangun rasa keyakinan yang kuat secara spirit dan logika. Oleh karena itu wajib pada hari ini kita berkumpul mencari solusi terbaik agar kita yang ada di kelompok ataupun ada pimpinan organisasi ini menjadi pengayuh-pengayuh perahu penyelamat yang mengantarkan sisa-sisa pewaris peradaban luhur Nusantara ini ke tanah mereka sendiri, agar tidak tenggelam oleh logika atau rasio yang berlebihan. Dalam pandangan saya di Puskor Indonesia, khususnya mencermati apa yang terjadi di Bali sebagai sebuah pulau yang menjadi barometer Hindu Indonesia, bahwa saat ini kita telah kembali mundur ke abad sebelum Empu Kuturan menyatukan Bali yang terancam pada puncak konflik keyakinan di abad ke-10. Kita telah biarkan terjadi saat ini penyekatan terhadap konsepsi sempurna yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita. Harusnya kita bangga apa yang sudah dilakukan oleh para resi dan maharesi terdahulu, bahwa proses penyempurnaan dan sinkretisasi yang terjadi merupakan proses suci yang disesuaikan dengan desa kalpatra, ruang waktu dan kondisi yang fleksibel dalam segala zaman, tanpa meninggalkan esensi berkeyakinan yang diwariskan oleh para mahasuci tersebut. Dalam perkembangan Hindu di Bali maupun Nusantara, penganut Hindu kita memang dikenal sebagai umat yang nerimu dan polos, karena masih kuat memegang keyakinan akan ajaran Karnopala. Hukum sebab akibat yang walaupun pengetahuan mereka secara referensi tekstual mereka sangat minim dan terbatas, namun mereka punya hak untuk berkeyakinan dengan cara seperti itu. Wajib kita lindungi dan selamatkan dari predator pemangsa kepolosan dan sikap berimu itu. Sudah cukup rasanya bagi kita untuk mendengar sejarah hilangnya sebagian besar saudara-saudara Jawa pada runtuhnya Majapahit, dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di Bali ataupun daerah lain di Nusantara.
Nah, kemudian oleh karena itu saya mewakili para relawan Dharma dalam kesempatan yang baik ini memberikan alternatif solusi dan saran. Nanti dokumen ini saya serahkan agar permasalahan ini mulai segera kita selesaikan. Jadi yang pertama, secara intens kita harus melakukan konsolidasi internal antar lembaga agar tidak ada misinformasi maupun miskomunikasi dalam membangun persepsi Hindu berkearifan lokal atau Hindu Nusantara kita. Yang kedua, lebih banyak melakukan kajian-kajian sastra terhadap produk-produk kearifan lokal di seluruh Nusantara. Ini tugas daripada para intelektual dan akademisi, tidak hanya pada Hindu Bali, tetapi pada semua komunitas, dengan memanfaatkan institusi-institusi Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menemukan, menggali, mengkaji, mendalami, dan menyebarluaskan nilai-nilai Dharma yang ada pada setiap komunitas temurun di Indonesia itu. Yang ketiga, menegaskan pemaknaan istilah Hindu Nusantara sebagai istilah bagi wadah bersatunya Hindu berkearifan lokal yang merupakan penganut Hindu di Indonesia yang mewarisi ajaran dan tradisi mereka secara turun-temurun. Jadi dalam hal ini tidak akan ada lagi dikotomi anti-Indian, anti saudara kita yang Tamil, karena mereka masuk dalam kategori Hindu Nusantara karena mereka mewarisi apa ajaran yang sudah mereka terapkan hari ini dari leluhur mereka. Mendorong, yang keempat, mendorong terbentuknya tim lengkap dari berbagai komunitas Hindu temurun. Ini saran kepada Dirjen yang sudah sering saya sampaikan, yang memiliki kepakaran dan pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran leluhur mereka untuk menjadi tim terpadu dalam mewujudkan produk bahan ajar, pengetahuan keberagaman Hindu, bahkan kalau perlu ada ensiklopedia Hindu Nusantara. Jadi ini penting. Yang kelima, apabila ada organisasi spiritual misi, saya tidak menyebut sampradaya, sekali lagi ya, organisasi spiritual misi yang membuka keanggotaannya pada umat non-Hindu, maka dengan sendirinya tak wajar ada dalam kelembagaan Hindu secara formal. Akan lebih baik akan menjadi organisasi spiritual independen dan umum di luar Hindu yang tidak mengaitkannya dengan lembaga Hindu. Jadi itu ketegasan kami. Kemudian yang keenam, Parisada hendaknya mendorong lahirnya berbagai majelis Hindu berkearifan lokal di Nusantara agar mereka memiliki kesatuan pandang dan tuntunan terpola dalam menjaga kebinekaan Hindu Nusantara mereka. Parisada akan tetap menjadi majelis utama dari berkumpulnya pimpinan-pimpinan majelis dalam kearifan lokal tersebut, sehingga akan terjadi keteraturan dalam menata internal Hindu yang berbeda dalam Hindu Nusantara tersebut. Yang ketujuh, melakukan sterilisasi di internal lembaga umat, terutama yang sudah terpapar oleh pengaruh spiritual yang berbasis misi konversi dan rekrutmen secara masif, baik dalam struktur kelembagaan organisasi maupun berbagai wadah penting. Mereka, mohon diingat bahwa mereka adalah saudara kita. Nah, ini penegasan saya. Akan lebih baik kita bina bersama dengan melakukan rekonsiliasi nasional agar mereka bisa kembali kepada jati diri Hindu mereka. Bila mereka tidak mau, akan lebih baik mengarahkan mereka untuk ada dalam organ di luar organ Hindu, membentuk aliran kepercayaan ataupun lepas dari kelembagaan Hindu resmi. Kemudian yang kedelapan, kepada Pak Dirjen, kalau masih ada yang seperti ini, kami mohonkan sekali untuk tidak memberikan izin tanda daftar, itu akan lebih mudah, atau tidak menerbitkan kembali tanda daftar pada organisasi yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Dalam konteks penyelamatan perbaikan organisasi, tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Lisangge, jadi ini saya tidak perlu bahas. Jadi saya mengusulkan, kami mengusulkan di Puskor agar Mahasabdo yang akan datang ini diselenggarakan di Bali. Ada beberapa alasan penting karena COVID ini juga perlu penanganan tersendiri, di mana kalau nanti tidak dilakukan secara online, secara offline mereka kita sarankan untuk mengadakan di Bali karena banyak faktor yang bisa mendukung, termasuk faktor politik, kemudian lokasi, transportasi, akomodasi, ya, keamanan, kemudian juga secara skala tetap akan bisa tersambung. Siapa tahu spirit ini akan menjadi spirit pembangkit lagi untuk kita bisa menata lembaga kita dengan baik. Dan tentu saja
Bali sebagai barometer akan menjadi simbol heterogenitas bagi komunitas Hindu Nusantara, sehingga akan menjadi cermin bahwa kita di sana itu juga akan menjadi spirit pembangkit untuk mereka. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Maaf Bapak Dirjen, saya tidak sebut tadi karena saya lihat tadi tidak ada, tiba-tiba kok ada. Saya pura-pura aja di belakang menyampaikan ya. Yang terhormat Saudara Dirjen, kalau Bapak terlalu tua kelihatannya. Jadi Saudara Dirjen yang saya sangat hormati. Jadi demikian apa yang saya sampaikan. Ini semua rangkuman ini akan saya serahkan. Jadi sebagai bentuk kepedulian kita untuk menyelamatkan kearifan lokal Hindu Nusantara. Jadi istilah itu harus kita sudah sama-sama sepakati untuk tidak lagi melenceng ke sana kemari. Dan berharap sekali Parisade ya, walaupun lembaga ini sekarang perlu kita kuatkan ya, alangkah baiknya lagi kalau didukung oleh majelis-majelis komunitas. Walaupun sedikit orangnya, yang penting sudah ada tatanan bagus ya. Terima kasih. Saya akhiri langsung. Ya siap, saya akhiri langsung dengan Prama Santi jadwal. Om Santi, Santi Om. Dan serahkan kepada Bapak. Ya, yang padahal tadi WA minta di fotoin atau dikirim, ternyata